Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Juan Peternakan. Apa kabar teman-teman semuanya, para pecinta unggas dimanapun berada? Mudah-mudahan unggasnya cepat besar dan cepat panen. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Bang Juan Peternakan. Buat yang baru bergabung, buat yang baru menemukan konten-konten Bang Juan Peternakan, saya minta dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe channel Bang Juan Peternakan, serta nyalakan juga tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Juan Peternakan saat saya upload video terbaru. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih banyak, dan kita langsung ke topik pembahasan. Topik pembahasan kali ini adalah pakan andalan bagi para peternak ayam modal kecil tanpa mesin penetas. Jadi kemarin itu 2 hari belakangan ini saya banyak mendapatkan pertanyaan dari para penonton saya, penonton konten-konten saya. Nggak tahu ya beliau itu subscribe channel saya atau enggak. Yang jelas saya berterima kasih banyak atas partisipasinya di dalam ikut meramaikan kolom komentar, sehingga saya tidak kebingungan untuk membuat konten-konten terbaru. Saya tinggal menjawab pertanyaan beliau aja melalui konten terbaru ini ya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana caranya untuk mengatasi harga pakan yang semakin setiap bulan itu semakin naik gitu. Dan ada lagi pertanyaan lain, yaitu untuk pakan dan minumnya itu apa Bang? Nah, jadi kedua pertanyaannya ini saya rasa sedikit mirip ya, sedikit mirip, hanya saja ada tambahan masalah minumnya, itu aja. Jadi oke, kita langsung saja kita jawab pertanyaan dari beliau-beliau ini. Kalau masalah pakan ya, seperti di video-video saya sebelumnya, saya sudah beberapa kali singgung masalah pakan ayam-ayam saya. Saya tidak menggunakan pur pabrikan untuk ayam-ayam indukan-indukan ini, maupun yang ayam-ayam pembesaran yang saya lepas liarkan ini gitu. Karena saya modelnya ini skala rumahan, modal kecil tanpa mesin penetas. Ya memang sebagian dari para peternak, sebagian dari para ya orang-orang di luar sana beranggapan kalau nggak masalah harga pakan itu naik, yang penting kalau kita kasih pakan pabrikan, ayam itu cepat besar sehingga cepat dijual dan tetap dapat untung gitu. Karena masa pembesaran itu cepat gitu, bisa langsung dijual gitu kan. Jadi tetap untung walaupun harga pakannya naik. Nah, tapi apa daya kalau kita sebagai seorang peternak tidak mempunyai modal yang cukup gitu. Walaupun kita nanti bisa menjual ayam-ayam kita itu dengan lebih cepat, yang biasa kita jual di masa 3 bulan pembesaran, ini di usia 2 bulan kita sudah bisa jual. Kita pangkas waktu selama 1 bulan gitu untuk pembesaran. Tapi apa daya kalau kita tidak mempunyai modal yang cukup besar untuk membeli pakan-pakan pabrikan itu gitu ya kan. Jadi cara saya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut ya, saya menggunakan pakan-pakan racikan saya sendiri gitu. Berhubung karena saya punya banyak waktu, saya bekerja itu mulai dari jam 11 siang sampai nanti selesai jam setengah 4 sore. Jadi di pagi hari saya punya banyak waktu, di sore hari juga saya masih ada waktu untuk mencari pakan. Jadi saya cari pakan-pakan alternatif seperti misalkan kangkung-kangkung yang ada di irigasi persawahan, nah, atau keong emas. Nah, bisa juga bayam ya, tumbuh liar, atau bisa juga banyak daun-daun singkong, daun pepaya yang saya juga tanam sendiri karena lahan juga masih cukup luas untuk menanam itu gitu. Nah, jadi pakan-pakan seperti ini saya cincang halus, saya rajang, saya campur dengan limbah dapur seperti nasi sisa dan lain-lain. Saya juga campurkan dengan dedak. Kalau dedak padi kasar di tempat saya itu tidak terlalu kasar gitu, jadi masih layak dicerna oleh ayam-ayam.
harganya itu 2.500 per kilo kalau di tempat saya. Nah, jadi bahan-bahan itu semua saya campur. Terkadang saya juga datangkan roti afkir dari pabrik. Tapi kalau tidak ada roti afkir, ya saya terpaksa menggunakan hanya itu saja. Paling ya keong emas, hijau-hijauan yang saya dapat gratis gitu. Memang kalau untuk pembesaran dengan cara seperti ini, dengan saya memakai pacekan ayam Bangkok ini dan ayam warna-warni ini, itu saya kemarin masa pembesaran itu memakan waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan ayam-ayam itu baru mencapai bobot 1 kilo 1 kilo 2 on seperti itu. Nah, atau kalau buat teman-teman yang yang masih ragu dengan cara ini, silakan kita monggo sama-sama melihat juga apa yang dilakukan oleh teman saya gitu. Teman saya ini nama YouTube-nya adalah Putra Dairy. Jadi beliau itu juga beternak ayam skala rumahan, modal kecil juga, tanpa mesin penetas juga, dengan pakan alternatif juga gitu. Nah, jadi beliau itu mencampur, karena beliau ini orang pekerja, orang kantoran, jadi mungkin waktu tidak begitu banyak untuk bisa mencari pakan di luaran gitu. Jadi beliau ini membeli limbah-limbah sayur dari pasar, limbah dalaman ikan dari pasar, kemudian ampas tahu gitu kan, itu dedak itu dicampur, dikasih makan ke ayam-ayamnya. Ini juga salah satu pakan alternatif juga, terbukti ayamnya bisa berkembang dengan pesat dan cepat besar juga gitu, walaupun tanpa menggunakan pur gitu loh. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu-ragu dengan pakan alternatif ini gitu. Kalau ayamnya nggak doyan, tambahin lagi ayamnya, beli lagi ayam dari luar, karena semakin banyak ayamnya mereka akan semakin berebut makan. Kalau ayamnya sedikit memang ya tidak mau makan gitu, malas-malasan makan. Tapi kalau ayamnya sudah banyak, apapun yang dikasih pasti habis. Intinya kita harus pandai-pandai kalau kita itu beternak ayam skala modal kecil tanpa mesin penetas, untuk mensiasati harga pakan yang setiap bulan semakin naik. Ya itu kita harus pandai-pandai membuat ataupun menciptakan sebuah pakan alternatif, pakan racikan kita sendiri untuk ayam-ayam kita. Terbukti ayam-ayamnya suka, bebek-bebeknya suka, anjing tak tahu, aku tak suka tadi ada. Bang Putra Dairy lah yang itu yang tahu ya. Jangan lupa juga di subscribe juga ya channelnya Bang Putra Dairy ini, supaya nanti kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi, supaya beliau lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbarunya. Oh ya, ada yang ketinggalan, ini masalah pemberian minumnya. Minumnya itu dikasih apa Bang? Pakai apa? Ya, minumnya itu saya menggunakan air putih biasa, karena menurut saya air putih itu jauh lebih baik daripada air apapun. Karena saya itu kasih vitamin itu hanya dipakan, karena pakan itu sekali makan langsung habis. Kalau air minum itu masih bisa mengendap-endap, masih bisa sampai 2 hari 3 hari baru habis. Nah, kalau dipakan itu biasanya sekali pemberian pakan itu langsung habis, jadi itu lebih baik. Dan untuk vitaminnya sendiri saya memakai jamu-jamuan herbal seperti kunyit, jahe, temulawak dan yang lain-lainnya. Jadi saya tidak beli untuk vitaminnya. Oke, saya rasa sudah cukup pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nanti kalau ada yang ingin ditanya-tanyakan lagi, silakan kunjungi aja kolom komentar dan ramaikan di sana ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan.